Nah, saya mau tanya, anak-anak kecil ini kan suka mengidolakan bintang-bintang film. Umpamanya anak-anak kecil suka Superman, suka Batman. Nah, kita tanya, kenapa mereka suka, Bu? Karena yang mereka lihat tokoh-tokoh fiktif film tadi, dalam film diceritakan pahlawan, hero, jagoan, pembela kebenaran, melawan kejahatan. Artinya anak-anak kecil kita itu sebetulnya hati mereka bersih. Mereka suka kepahlawanan, mereka suka orang melawan kezaliman, melawan kejahatan. Mereka suka orang-orang yang jadi pahlawan pejuang untuk menegakkan keadilan. Nah, yang mereka lihat dengan mata mereka, mereka dengar dengan telinga mereka apa yang ada di layar film. Sehingga jatuh cintalah ke mereka ini kepada tokoh-tokoh fiktif tadi yang disiarkan lewat film. Nah, kenapa begitu? Nah, jadi ada pepatah dalam bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Kenapa mereka bisa sayang sama Batman? Kenapa sayang sama Superman? Kenapa? Karena mereka kenal. Dari mana mereka kenal? Nah, karena mereka tonton, mereka lihat, mereka dengar. Artinya kuncinya kita sudah dapat. Kalau kita mau anak-anak kita cinta kepada Nabi, kita mesti kenalin dulu siapa itu Nabi. Mana mungkin anak kita bangga dengan orang yang namanya Muhammad? Bagaimana mungkin anak kita bisa bangga dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam kalau mereka nggak kenal siapa Nabi? Nah, maka itu saya ajak ibu-ibu di sini, yuk kita bacakan buat anak-anak kita. Apa malam sebelum tidur kita bacakan bagaimana sabarnya Nabi, bagaimana adilnya Nabi, bagaimana ketokohan Nabi, bagaimana lembutnya Nabi, bagaimana cerdasnya Nabi, bagaimana pandainya Nabi, bagaimana beradiknya Nabi, bagaimana adilnya Nabi, bagaimana pahlawannya Nabi, bagaimana beraninya Nabi, bagaimana Nabi memimpin umatnya di medan tempur, bagaimana Nabi nangis di tengah malam mohon pengampunan untuk umatnya. Kalau ini satu persatu kita ceritakan kepada anak-anak kita, anak kita jadi kenal. Kalau anak kita sudah kenal kepada Nabi, insya Allah mereka akan cinta dan sayang. Jadi kenapa bisa cinta hanya di mulut saja, sayang hanya di mulut saja? Karena banyak umat belum kenal siapa nabinya. Nah, kadang-kadang Bu, kalau lagi maulid, Bu, lagi maulid kita baca rawi, betul? Bagus, baca rawi, baca maulid, tapi jangan lupa undang ustaz, undang ustazah menceritakan sejarah kita punya Nabi. Karena apa yang dibaca bagus, tapi mereka nggak paham. Padahal kalau ibu baca Syaraful Anam, ibu baca Maulid Adab dan lain sebagainya, sebetulnya itu sejarah Nabi. Isinya sejarah Nabi dari awal lahir sampai Nabi wafat. Cuman karena umat nggak paham, dibaca dalam bahasa Arab, sehingga mereka tetap belum kenal siapa nabinya. Nah, disitulah pentingnya diundang ustazah, diundang ustaz, diundang habib, minta kepada penceramah tolong jelaskan sejarah Nabi. Jelasin bagaimana, oh Nabi Muhammad katanya adil, mana bukti keadilannya? Oh Nabi Muhammad katanya berani, mana cerita keberaniannya? Oh Nabi Muhammad itu katanya penyayang kepada anak kecil, mana bukti sayangnya? Oh Nabi Muhammad itu katanya pecinta kepada istri, mana cerita cinta sama istrinya? Nah, ini kalau kita ceritakan ke umat, umat jadi bangga. Saya bangga dengan Nabi Muhammad. Ternyata Nabi begini, ternyata Nabi begitu, ternyata Nabi pahlawan, ternyata Nabi ini anti kezaliman, ternyata Nabi ini pemberani, ternyata Nabi ini adil, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jawaban saya untuk ustazah tadi, satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yuk mari sama-sama kita perkenalkan sejarah kita punya Nabi, supaya anak-anak kita dari kecil bisa tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.